dalam hal bahasanya. Ya, kita melihat misalnya, pertama adalah keindahan ritmenya. Ya. Ada orang yang ahli syair ya, sering membuat syair-syair atau apa bahasa Indonesianya itu syair, saya lupa. Ya, poetry, sajak ya. Lalu kemudian berusaha untuk membuat ritme bahasa yang indah. Tapi tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Coba kita membaca surah Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Coba lihat ritmenya sangat luar biasa dan itu tidak mengurangi maknanya. Keindahan bahasa tidak mengurangi makna yang begitu dalam, luas dalam Al-Quran. Pilihan kata yang luar biasa. Satu di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meyakinkan kita bahwa Al-Quran tidak akan pernah bisa dirubah dan dirusak. Apa kata Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah tidak mengatakan bahwa saya menjaga Al-Quran, tapi saya penjaga Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjadi penjaganya. Kenapa? Apa beda antara menjaga dan penjaga? Sama dengan guru dan mengajar. Kalau mengajar belum tentu guru. Tapi kalau guru sudah pasti mengajar. Maka kalau Allah penjaga Al-Quran, jangan pernah ragu. Al-Quran itu akan dijaga, karena itu sudah tugas Allah. Kalau semua hafiz pun meninggal dunia, Al-Quran insya Allah akan terjaga. Jangan pernah ragu. Dan ada orang yang pernah main-main berusaha menciptakan Al-Quran sebagai tandingan. Tidak, orang membacanya ketawa. Saya sendiri dapat kopi. Tiba-tiba waktu pertama saya sampai di Kota New York sekitar 3 tahun ya. Dapat buku namanya Al-Furqanul Haq. Dan pengantar buku yang dikirim ke rumah kita ini, itu dikirim ke semua orang Islam untuk menjadikan orang Islam ragu di Amerika. Lalu saya membuka kiriman itu hadiah. Lalu di situ ada pengantarnya mengatakan bahwa inilah alternatif Al-Quran yang terbaik. Lalu saya baca alternatif Al-Quran apa yang terbaik itu. Saya mulai membaca buku itu, ketawa rasanya. Orang yang tidak paham bahasa Arab pun pasti ketawa. Karena rasanya lain. Ya. Maka Al-Quran ini nggak pernah rusak. Al-Quran nggak pernah ada yang berani, nggak pernah bisa merusaknya. Kenapa? Allah sebagai penjanji. Jadi pilihan kata itu tepat sekali dalam Al-Quran. Ya. Demikian juga keseimbangan ya, makna dalam Al-Quran. Mungkin semua kita ini kan Masya Allah membaca ayat kursi minimal sebelum tidur kan. Bapak dan Ibu pernah nggak melihat makna kandungan ayat kursi itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard sampai seterusnya sampai akhir. Ada berapa kandungannya? Ada 9 kandungannya. Ada 9 ya. Dan yang ingin saya sampaikan adalah kandungan pertama dan kandungan yang terakhir itu sama maknanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan wa huwal aliyul azim. Berbicara tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya. Coba dilihat saja. Itu namanya keseimbangan makna yang ada dalam Al-Quran. Demikian juga permanen, bahasanya permanen, tidak akan pernah berubah. Beda dengan bahasa orang lain. Masya Allah, bahasanya orang Mesir kan berubah. Bahasanya orang Arab kan berubah. Al-Quran memang bahasa Arab, tapi bukan bahasanya orang Arab. Itu bahasanya Allah, bahasanya Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran bahasanya itu nggak pernah berubah. Yang berubah itu bahasanya orang Arab. Dari ilmu hisab menjadi matematika. Dari ilmu hayah, ilmu kehidupan menjadi biologi. Orang Arab bahasanya rusak. Tapi Al-Quran bahasanya tidak akan pernah. Itu dari segi bahasa saja. Maka sekali lagi, al-i'jazul lughawi. Kekuatan bahasa Al-Quran itu tidak akan pernah tertandingi. Itulah yang menjadikan seorang profesor dari Yale University, kebetulan dekat dari pesantren kita, pernah mengadakan penelitian tentang bahasa Al-Quran. Dan beliau menyimpulkan, hampir 10 tahun meneliti bahasa Al-Quran. Dan beliau menyimpulkan bahwa tidak ada bahasa di dunia ini yang bisa menandingi keindahan dan kelengkapan lengkap daripada bahasa Al-Quran itu. Luar biasa. Nah tentu mukjizat yang lain daripada Al-Quran ini adalah kontennya, isinya. Satu saja saya sampaikan. Orang-orang dunia barat sekarang ini kan begitu bangga dengan istilah HAM ya. Hak asasi manusia. Mereka selalu membangga-banggakan apa yang disebut dengan kesetaraan. Keluar dari Zoom ini kayak keluar dari. Mereka membangga-banggakan apa yang disebut dengan kesetaraan. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, saya ingin cerita sedikit. Tadi malam saya menonton
interview Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ini salah seorang orang kaya wanita hitam di Amerika dan punya media yang luar biasa. Mewawancarai istrinya Harry. Harry itu adalah pangeran di Inggris, ya, anak yang kedua dari Lady Diana. Nah, dia mewawancarai Meghan. Apa kata Meghan? Rupanya Meghan dan Harry ini keluar dari istana Inggris karena apa? Salah satu di antaranya adalah anak yang ada di kandungan Meghan itu banyak dipertanyakan oleh keluarga kerajaan Inggris. Kira-kira nanti kulitnya, hitamnya bagaimana? Kebetulan istri Harry ini keturunan orang hitam. Nah, itu menjadikan keluarga raja di Inggris khawatir jangan-jangan anaknya Meghan atau anaknya Harry nanti ini adalah orang hitam. Gitu. Nah, cuma bayangkan itu. Artinya apa? Darah daging orang barat itu kan rasisme. Alhamdulillah konten Al-Quran ini mengajarkan kepada kita dari dulu sampai sekarang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Yes. Ustaz, apa sebentar? Bapak Ibu, ternyata ibu-ibu yang open camp mohon untuk memakai hijab. Sekali lagi untuk ibu-ibu mohon kehati-hatiannya ya. Untuk yang tidak memakai hijab mohon tidak untuk open camp. Terima kasih. Silakan Ustadz dilanjut. Ya. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa konten Al-Quran ini itu tidak akan pernah lapuk. Ya. Tidak akan pernah berakhir. Maka ketika Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sampai sekarang ini berlaku. Dan tidak ada di antara kita yang mulia hanya sekedar karena rasnya dari kalangan ras tertentu. Saya biasa khutbah Jumat di kota New York dan banyak teman-teman Arab kita yang tersinggung, padahal saya nggak menyinggung. Saya cuma mengatakan begini. Saudara-saudaraku yang berasal dari Timur Tengah atau orang Arab, jangan bangga dengan ras karena etnis. Karena boleh jadi, saudara-saudara Muslim kita di Cina, jauh lebih hebat keislamannya, lebih berharga di mata Allah ketimbang Anda yang orang Arab. Tergantung sampai di mana kita punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah agama kita. Tidak ditentukan oleh ras. Dan ini yang kemudian ada dalam Al-Quran. Dan sekarang ini justru dunia membanggakannya. Tapi sayang sekali bahwa ternyata kebanggaan Barat kepada kesetaraan itu masih dalam bentuk konsep saja. Kita melihat bagaimana orang hitam dan orang putih di Amerika Serikat terjadi gesekan-gesekan antar ras tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, tentu i'jaz Al-Quran yang lain dan tidak kalah pentingnya adalah ada kekuatan ruhaniyah, kekuatan roh pada Al-Quran itu. Al-i'jazur ruhi. Kekuatan ruhiyah yang sangat luar biasa. Artinya apa? Coba lihat deh. Banyak barangkali di antara kita yang belum tentu bisa paham bahasa Al-Quran kan. Tapi ada nggak di antara kita yang pernah misalnya sudah khatam Al-Quran, lalu mengatakan, saya mah bosan, nggak mau lagi lah, udah cukup. Sekali saja baca Al-Quran. Atau mungkin di bulan Ramadan khatam 2 kali, 3 kali. Ada nggak yang pernah mengatakan, saya sudah bosan baca Quran? Kenapa tidak bosan membaca Al-Quran? Karena ada daya tarik spiritualitas di situ, kekuatan ruhiyah di situ. Ini cerita sedikit ya, waktu saya mahasiswa dulu di Pakistan, saya biasa ikut kepada teman-teman jamaah tablik. Jadi pergi bertablik. Nah, suatu ketika saya dibawa ke sebuah perkampungan, pegunungan. Sebuah pegunungan di sana orangnya sangat tinggi-tinggi, namanya orang Pashto. Dan mereka itu senjata itu bagaikan tongkat. Senjata bagaikan tongkat. Nah, jauh sebelum subuh, orang dari pegunungan sudah mulai turun. Bayangkan ada salju, masih musim dingin. Datang ke masjid. Saya memperhatikan ada orang tua, janggutnya panjang, udah putih. Sebelum azan nih, dia baca Al-Quran sambil meneteskan air mata gitu. Saya kemudian mendekati teman itu, bertanya kepada teman, coba kamu tanya kepada dia paham nggak yang dia baca itu? Dia tanya, kamu paham yang kamu baca tadi itu? Dia mengatakan tidak, dia nggak paham. Loh, kenapa menangis? Rupanya ketika dia membaca satu ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang tentang neraka, dia sedang tiba-tiba terbayang tentang neraka jahanam. Padahal dia nggak paham maknanya. Hanya kebetulan dia membaca Arabnya dalam bahasa Arab. Gitu. Oh, ini 5 menit. Nah, jadi Bapak sekalian, itu hanya cerita saja bahwa betapa kekuatan ruhi Al-Quran sangat hebat. Nah, disinilah kemudian Al-Quran harus menjadi fondasi pembangunan peradaban kita. Bagaimana peradaban Islam itu? 5 saja. Ini poin saja yang saya sebutkan ya. Yang pertama, peradaban Islam itu harus... Kenapa ada suara yang selalu terpantul ya? Apakah di saya atau di tempat lain? Peradaban Islam itu pertama,
harus berlandaskan tauhid, ya. Jadi harus berlandaskan tauhid. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak boleh bersifat man-centris. Ya, jangan Superman di dalam bangun peradaban. Ada Allah sebagai pusat peradaban kita. La ilaha illallah. Yang kedua, bahwa peradaban dalam Islam itu bersimbolkan masjid. Makanya Rasulullah itu pindah ke Madinah. Yang pertama sekali dibangun apa? Masjid Kubah. Ingat. Kenapa? Pusat peradaban dalam Islam itu masjid. Masjid itu apa? Bukan sekedar sujud ruku'. Tapi masjid itu artinya pusat di mana kita taat kepada Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka kata sujud itu artinya taat. Walillahi yasjudu, kepada Allah taat semua di langit dan di bumi. Ya. Itu yang kedua ciri peradaban dalam Islam. Yang ketiga, bahwa peradaban dalam Islam itu adalah peradaban yang imbang secara material dan spiritual. Dan inilah penyakit peradaban barat. Maju secara dunia material, tapi tidak punya, kosong secara batin. Ya. Maka dalam Islam selalu memperhatikan keseimbangan tersebut. Tentu yang keempat, bahwa peradaban dalam Islam adalah morally grounded. Ya. Berdasarkan kepada moralitas. Ada integritas di situ terjadi. Maka dalam Al-Quran mengatur semuanya. Bagaimana batas-batas antara pria dan wanita. Bagaimana aurat, bagaimana pernikahan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang ini dunia barat, peradaban barat runtuh. Salah satu di antaranya penyebab yang paling memungkinkan. Nampaknya peradaban barat runtuh ini adalah karena hilangnya moralitas. Saya sampaikan sekali lagi, di Amerika Serikat, dari 50 negara bahagian, sudah 20 negara bahagian yang mohon maaf melegalkan perkawinan sejenis. Ya. Bisa dibayangkan sebuah peradaban yang seperti itu. Kalau di zaman Nabi Lut satu kampung saja dibalik oleh Allah, gimana 50 negara bahagian menghalalkan perkawinan sejenis? Apakah kita masih bisa membayangkan peradaban yang seperti itu? Maka bangkrutnya peradaban Amerika dan Barat itu salah satu di antaranya adalah karena bangkrutnya moralitas. Maka peradaban Islam dibangun di atas moralitas yang kokoh. Dan yang kelima, bahwa peradaban dalam Islam itu adalah peradaban yang akhirat oriented. Orientasinya kepada akhirat, bukan sekedar dunia. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka peradaban yang kita bangun itu adalah mengantar kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Tentu sebelum yang terakhir, peradaban dalam Islam itu adalah peradaban yang berbasis rahmah, berbasis kasih sayang. Kapitalisme gagal menampilkan rahmah dan kasih sayang. Maka hilanglah kasih sayang di antara manusia. Yang kaya semakin kaya, yang kuat semakin kuat, yang miskin semakin dimiskinkan, yang lemah semakin dilemahkan. Semua terbangun di atas kepentingan material. Itulah peradaban barat sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentu bagaimana cara mencapai peradaban ini, juga beberapa poin saja. Yang pertama kembali kepada Al-Quran yang sungguh-sungguh. Khudhil kitaba biquwwah udkhulu fis silmi kaffah. Yang kedua, wawasan yang luas. Iqra. Yang ketiga, self-confidence. Harus membangun percaya diri. Umat ini tidak akan bangkit kalau kita minder terus-menerus. Ya. Indonesia itu punya potensi untuk bangkit. Tapi orang Indonesia jangan minder terus-menerus. Dan yang keempat, tingkatkan kemampuan inovasi kita. Karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan inovasi. Jangan kita cuma menonton saja kemajuan orang. Dan yang terakhir sekali, Bapak dan Ibu, perjuangan kita tidak mengenal lelah, tidak mengenal putus asa. Karena pada akhirnya saya selalu mengatakan, kebenaran itu akan selalu dibersamai oleh dengan kemenangan. Pada akhirnya umat ini akan menang insyaAllah ta'ala. InsyaAllah peradaban Islam akan bangkit dan akan menjadi peradaban alternatif dunia kita. Saya kira demikian. Mohon maaf agak panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz masih kurang sebenarnya mah. Iya, masih kurang. Ya, saya yakin semua peserta kebanyakan masih merasa kurang ya. Cuman Benar sekali. mungkin kita juga harus menghormati waktu istirahat Ustadz ya Bapak Ibu. Karena saat ini di New York sudah hampir jam 10 malam. Benar Ustadz ya. Udah jam 10 lewat. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan secara menarik sekali ya pemaparan dari Ustadz dari Imam Syamsi Ali ini. Mungkin banyak hal yang Bapak Ibu ingat. Kalau saya sih nggak terlalu banyak ingat ya. Cuman ada satu kisah yang tadi disampaikan oleh Imam Syamsi Ali, yaitu ada seorang anak non-Muslim yang mau masuk Islam bukan karena mendengar ceramah yang heroik, bukan karena mendengar atau dinasihati seorang alim ulama, tapi hanya melihat hal sepele ya, yaitu hanya melihat attitude atau
sikap dari temannya yang Muslim. Nah, mudah-mudahan kita dengan bergabungnya di One Day Wajud ini, komunitas Al-Quran, mudah-mudahan mungkin bisa menginspirasi orang-orang Barat, orang-orang non-Muslim. Kalau asbab dari mana saja ya Allah yang menghendaki, semoga ini mungkin menjadi asbab One Day Wajud akan mempengaruhi peradaban Islam di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita punya waktu 20 menit ke depan untuk membuka sesi tanya jawab ini. Cuma sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa saat ini Ustadz atau Imam Samsis sedang membangun pesantren Nurul Inka Nusantara Madani. Untuk Bapak Ibu, odojer maupun yang umum yang mau berdonasi, yang berinfak, silakan untuk nanti share link untuk flyer akan dibagikan oleh panitia. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama, Ustadz. Ini dari sebentar. Baik Ustadz, mau bertanya. Ustadz, adakah efek dari peristiwa pembunuhan ya, saya agak sensor, pembunuhan Samuel Paty dengan sikap masyarakat USA terhadap warga Muslim di sekitarnya? Mungkin Ustadz, itu pertanyaan pertama, bisa dijawab langsung. Saya tidak ikutin itu. Siapa Samuel Paty itu? Oh gitu ya. Ya. Ini yang pemenggalan Samuel Paty, Ustadz mungkin dengar ceritanya bagaimana? Ya saya bilang saya nggak ikutin. Siapa? Yang kapan? Oh. Baik. Nanti sambil konfirmasi ke penanya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana jika tinggal di USA atau negara lain? Saat Natal di USA, apakah harus bertoleransi dengan agama lain dengan mengucapkan selamat dan bertamu? Mungkin karena mereka adalah tetangga kita atau hanya menghindar, sebaiknya bagaimana? Ya, jadi saya kira pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang umum ya setiap kali kita mendekati hari Natal ya. Sebenarnya kita melihat kepada situasi saja. Ya. Kalau misalnya saya berbicara kepada murid-murid mu'alaf yang biasa bertanya bahwa saya punya orang tua yang kemudian mengadakan acara Natalan, dan apakah saya harus kemudian diam saja atau bagaimana? Biasanya saya justru menganjurkan supaya memberikan hadiah pada hari Natal itu. Hadiah itu macam-macam. Ya, bisa memberikan buku, ya, cerita yang tidak langsung mengenai Islam, ya. Lalu kemudian dalam buku itu kemudian ya diberikan catatan-catatan mengenai Isa alaihissalatu wassalam. Tapi intinya adalah begini. Seringkali kita salah memahami makna toleransi, ya. Toleransi itu bukan berarti mengimani, meyakini atau ikut melaksanakan ajaran agama orang lain, ya. Tapi bagaimana kita memberikan ruang kepada orang lain seperti kita ingin diberikan ruang yang sama, itu namanya toleransi, ya. Sebab kalau yang dimaksud dengan toleransi adalah saling masuk-masukin, artinya kan di situ boleh jadi sudah tidak jadi dari privasi namanya, ya. Jadi kita kan masing-masing agama itu punya private sifatnya. Dan ketika kita berbicara tentang private keagamaan kita, maka sudah pasti terjadi perbedaan-perbedaan yang mendasar. Privasi secara iman misalnya, tidak akan pernah sama Islam dengan Katolik. Katolik yakin bahwa Isa itu anak Tuhan. Lalu kalau kita mengatakan bahwa Isa itu bukan anak Tuhan, Isa itu manusia biasa, dilahirkan dari seorang wanita yang masih gadis bernama Maryam. Nah, apakah itu kemudian kita tidak toleran kepada orang Katolik? Kan tidak demikian, ya. Maka toleran itu memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan bahkan mendasar, ya. Tapi bagaimana kedua pihak ini tetap memberikan ruang kepada orang untuk meyakini keyakinannya, walaupun mungkin kita anggap tidak benar, tapi punya ruang sendiri untuk meyakini. Kenapa? Karena pada akhirnya kan tanggung jawab.
Maka mengenai ucapan dan sebagainya ini tergantung kepada keadaan. Ada teman-teman kita misalnya dalam satu kantor ya, misalnya kerja di Amerika, kerja dalam satu kantor. Lalu di kantor dia ini, dia tidak bisa menghindari kecuali misalnya mengatakan Happy Christmas dan sebagainya. Walaupun di Amerika sekarang kata Happy Christmas itu sudah hampir tidak digunakan. Selamat Natal itu hampir tidak digunakan. Yang digunakan adalah Happy Holidays. Ya, selamat liburan. Dan itu sudah umum di Amerika. Liburan itu bisa tahun baru, bisa juga apapun ya niatnya ketika mengucapkan itu kan begitu. Ya. Tapi pada intinya adalah begini. Ya, kita ini sedang menata hati kita. Jadi ketika pun misalnya kita terpaksa dalam keadaan untuk mengucapkan itu, maka hati yang kita tata. Tapi kalau mungkin dengan untuk tidak mengucapkan itu yang lebih aslam, itu yang lebih selamat. Ya, dan itu tidak mengurangi toleransi kita. Kita sampaikan kepada teman-teman kita bukan berarti saya tidak toleran dengan Anda. Anda silakan melakukan perayaan, silakan meyakini, laksanakanlah agama Anda dengan baik. Saya beberapa hari lalu di Indonesia sempat mengadakan dialog antar agama dengan PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Ya, dan saya sampaikan, saya ingin melihat teman-teman Kristen itu beragama Kristen yang baik. Ya, sebagaimana Anda juga seharusnya ingin melihat kami orang Islam beragama Islam yang baik. Maka saling beragama secara baik ini kan tidak perlu kita saling masuk-masukin. Maka ketika PGI mengirim surat kepada Menteri Agama agar dirubah kitab buku pelajaran agama Islam di sekolah karena katanya menyinggung perasaan mereka, ya saya mengatakan bahwa jangan memahami pemahaman kita tentang Yesus atau tentang Injil berdasarkan pemahaman Anda. Karena itu nggak nyambung. Sama juga, saya tidak mungkin bisa memahami cara pandang Anda mengenai Yesus tentang keyakinan kami berdasarkan pemahaman Anda, karena berarti saya akan menganggap itu salah, karena memang salah. Ya. Nah, di tengah masing-masing keyakinan kita yang benar dan mereka salah, itulah toleransi diperlukan di situ. Berikanlah ruang kepada mereka, karena pada akhirnya apa? Allahu ahkamul hakimin, yang akan menjudge, yang akan menghakimi, yang akan menentukan di hari akhirat nanti dan akan memisah-misahkan mana yang benar, mana yang salah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita umat Islam hanya menyampaikan yang benar saja. Kalaupun mereka tidak terima, itu adalah tanggung jawab mereka. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Tapi kita tidak punya hak untuk apa? Memaksakan kehendak kita. La ikraha fiddin. Jadi saya kira begitu ya. Jangan toleransi dipahami dengan harus masuk-masuki agama orang. Baik Ustadz, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin terkait kehidupan Muslim di negara yang yang seperti Ustadz sekarang ya di Amerika. Bagaimana sikap tetangga atau sikap kaum non-Muslim terhadap kegiatan peribadahan Muslim di sana, Ustadz? Iya, Amerika itu sangat toleran sebenarnya ya, dan kebebasan beragama sangat dijamin. Ya, konstitusi Amerika menjamin bahwa setiap orang punya hak untuk yakin dan mengamalkan keyakinannya, dan itu adalah konstitusi, itu perundang-undangan. Ya sama juga kalau tidak salah Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 menjamin semua orang punya hak untuk yakin dan menjalankan keyakinan. Maka di Amerika ini pertama kali yang harus kita pegangi bersama adalah konstitusi. Maka kami punya kebebasan untuk menjalankan itu. Tantangannya adalah bagaimana mengikuti aturan-aturan lokal yang ada. Misalnya apa? Ketika membangun masjid, apakah itu sesuai dengan tatanan kota? Karena ada aturannya. Apakah tempat masjid itu sesuai dengan parkiran, masalah kecil, misalnya parkiran misalnya. Nah, kalau semua aturan lokal ini kita taatin, maka tidak ada hak siapapun yang bisa melarang kita untuk menjalankan agama di Amerika Serikat. Maka, satu contoh saja ya. Ini di tahun 2010, kami masyarakat Muslim di kota New York ingin mendirikan masjid dekat Ground Zero. Kebetulan media memblow up, mengatakan bahwa itu masjid Ground Zero Mosque, masjid Ground Zero. Jadi orang-orang New York itu berimajinasi ada masjid di tempat runtuhnya WTC dulu. Marahlah orang New York. 70% penduduk kota New York menentang masjid itu. Setiap hari ada demonstrasi menentang pembangunan masjid itu. Tapi uniknya apa yang terjadi? Wali kota New York, namanya Michael Bloomberg, ini orang kaya yang sangat kaya raya, beragama Yahudi pula. Dia wali kota New York, dia mendukung mati-matian pembangunan masjid itu. Di tahun 2010 bulan Ramadan kami ada kesempatan buka puasa bersama karena beliau mengadakan buka puasa untuk orang Islam pada bulan Ramadan. Saya tanya kepada beliau, Mr. Mayor, Anda Yahudi, Anda wali kota New York, 70% penduduk Anda menentang pembangunan masjid. Tapi kenapa Anda justru mendukung pembangunan masjid itu?
Apa kata beliau? Saya tidak mendukung masjidnya. Saya juga tidak mendukung proyek orang Islam. Yang saya bela adalah konstitusi saya yang membenarkan, yang menjamin, yang membebaskan semua orang untuk menjalankan agamanya. Dan membangun masjid itu bagian dari Anda menjalankan agama. Itulah Amerika Serikat. Maka sekali lagi, di Amerika ini ada kebebasan. Walaupun memang ada kasus-kasus. Dan kasus-kasus itu terkadang besar, seperti pada zaman Donald Trump. Kalau dulu yang Islamofobia itu kan pinggir-pinggir jalan. Ketika Donald Trump menjadi presiden, Islamofobianya presiden, bisa dibayangkan. Tapi saya tetap yakin bahwa Amerika itu toleran. Kenapa? Justru di zaman Donald Trump, kita mendapatkan dukungan dari banyak non-Muslim. Di saat Donald Trump ingin melarang orang Islam masuk Amerika, justru non-Muslim demonstrasi mengatakan, hari ini saya juga Muslim. Anda ingin melarang orang Islam masuk Amerika, larang dulu saya. Itu banyak orang Islam melakukan seperti itu. Non-Muslim melakukan seperti itu. Artinya apa? Bahwa Amerika itu sangat-sangat bebas, sangat-sangat toleran, walaupun ada kasus sana-sini. Nah, ini yang kemudian menjadikan saya marah. Terkadang ada warga Indonesia kita di luar negeri, termasuk di Amerika, terkadang karena ada kasus-kasus di Indonesia, lalu sudah mengatakan Indonesia itu sudah radikal. Indonesia itu sudah berada di ambang Suriah, sebentar lagi hancur. Perang antar agama. Padahal Indonesia hidup biasa-biasa aja kok. Saya ini kan pulang ke Indonesia hampir 5 kali setahun ya, kalau nggak COVID. Saya keliling dari Aceh ke Papua itu, biasa-biasa saja. Tapi di luar negeri dibangun image, persepsi, seolah-olah udah radikal umat Islam di Indonesia itu. Saya tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Maka Amerika itu toleran, walaupun ada kasus sana-sini. Baik, syukuran Ustadz untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon nasihatnya dari Ustadz, bagaimana saya ingin memahami dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Bagaimana cara mengawalinya, Ustadz? Caranya mengawali ini dengan order ini. Ya, karena Al-Quran itu adalah Quran. Artinya buku yang paling banyak dan sering dibaca. Dari kata makru. Tapi dia Quran itu apa namanya? Ditafdil itu. Jadi kata yang menekankan bahwa dibaca terus-menerus. Maka pertama tentu belajar membaca yang benar. Kita benarkan makhraj kita benarkan tajwid kita. Kemudian kita membaca secara konsisten. Ya. Jadi konsisten kita baca. Nah, tapi membacanya sekali lagi, insya Allah secara otomatis kalau kita ikhlas, insya Allah diberikan pahala. Tapi niatnya jangan terhenti pada sekedar kalkulasi pahala. Ya, jangan tiba-tiba ambil kalkulator. Ya, saya sudah berapa ayat, sudah berapa huruf saya baca ya. Ya, surah Al-Fatihah saja sudah berapa huruf itu. Lalu kemudian kita kalkulasi pahalanya. Jangan sampai situ saja. Tapi kita berusaha untuk selami. Coba hayati betul-betul apa yang kita baca itu. Makna ruhiyah, kekuatan ruhiyah pada Al-Quran itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu seolah-olah kita sedang mengasah batin kita. Mengasah ruhiyah kita. Dan mohon maaf, Al-Quran ini dahsyat luar biasa ya, dalam hal mengasah batin kita. Umar saja yang hatinya membatu ketika itu, ya, tersentuh oleh kekuatan, kedahsyatan Al-Quran itu. Maka ketika mendengarkan adiknya membaca, sayu-sayu suaranya kedengaran membaca, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Umar tersentuh. Padahal dia udah marah betul ketika itu ingin membunuh Rasulullah SAW. Masuk Islam gara-gara itu. Kami juga di kota New York. Contoh bagaimana ketika saya membaca, tadi di video itu, ada saya membaca Quran di Yankee Stadium, membaca doa, tapi saya justru memilih membaca Quran. Itu 3 bulan kemudian, ada yang menelpon ke rumah. Katanya waktu saya membaca Al-Quran, dia Kristen, dia menangis. Gitu. Singkat cerita, Alhamdulillah dia masuk Islam, gara-gara bacaan kita. Maka non-Muslim pun terkadang justru tersentuh dengan baca Al-Quran. Ini kalau kita baca, mari kita jangan sampai leher saja. Nah kita kan di Indonesia ini dikenal juara-juara musabaqah internasional nih. Tapi jangan sampai kemudian kita musabakahkan Al-Quran, tapi nggak menembus leher kita. Al-Quran itu harus masuk, betul. Masuk ke dalam relung jiwa yang kita paling dalam. Gitu. Jadi hayati. Yang ketiga, fahami maknanya. Gitu. Ya. Kenapa? Al-Quran itu adalah tuntunan kehidupan kita. Al-Quran itu adalah GPS kehidupan kita. Al-Quran itu adalah petah kehidupan kita. Kalau kita paham gimana cara kita ikut. Gitu. Nah tentu yang keempat, amalkan kalau kita udah tahu. Walaupun kita sadar bahwa keilmuan kita pasti akan terbatas. Ada kekurangan sana-sini. Amalkan apa yang sudah kita tahu. Dan tentu yang paling terakhir, jangan egois. Mau masuk surga sendiri. Mari kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Nah ini beberapa tanggung jawab kita kepada Al-Quran. Insya Allah dengan begitu, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita.
dan Allah akan merahmati kita dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini apa namanya? Kalau dibandingkan member ODOJ di Indonesia dengan apa namanya dengan jumlah warga Indonesia tentu sangat jauh sekali. Apa ini bisa dijadikan penilaian keberhasilan dakwah Al-Quran, Ustaz? Ya, ini kan salah satu jalan dakwah, dan jalan-jalan dakwah itu banyak. Ya. Mungkin ada teman-teman kita yang belum berkesempatan membaca satu juz satu hari, atau mungkin bahkan kurang dari satu hari. Tapi minimal bahwa dia membaca Al-Quran, berusaha untuk paham Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran pada bidang yang Allah sudah berikan kepadanya. Ada di antara teman-teman kita mungkin yang sibuk bisnis ya, sehingga tidak sempat setiap hari membaca Al-Quran. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kemudian menguatkan dia. Di dalam bisnisnya itu dia terapkan nilai-nilai Al-Quran. Berarti dia sedang juga memperjuangkan Al-Quran lewat cara yang lain. Demikian seterusnya. Jadi poin saya adalah kita jangan kemudian merasa ketika sudah mencapai sebuah keberhasilan pada titik tertentu, lalu seolah-olah yang lain itu kurang. Perasaan seperti ini kita harus hilangkan. Kita harus mengapresiasi semua anggota umat ini. Karena pada bidangnya itu ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Dalam agama kita ini intinya begini. Jangan kita pernah merasa sudah cukup, apalagi merasa lebih. Ya. Karena disitulah letak kekurangan. Ketika kita merasa cukup, apalagi lebih. Maka mohon maaf, itu sangat berbahaya. Bahaya dengan merasa lebih dalam beragama itu justru awal kehancuran. Dulu iblis itu sampai sudah setingkat dengan malaikat dalam penyembahan. Makanya mereka itu berada di zumratil malaikah, dalam bertasbih, dalam sujud kepada Allah ketika itu. Tiba-tiba ada yang diciptakan, diuji sama Allah. Nah rupanya walaupun dia pada pengabdiannya, pada ibadahnya sudah sampai tingkatan malaikat, dia tetap jin kan? Karena jin dia punya hawa nafsu, punya ego. Makanya ketika diuji sujud kepada Adam, egonya naik. Ini hati-hati kita. Maka jangan sampai juga kemudian kita merasa bahwa agama kita sudah bagus, agama kita paling hebat. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi tetap kita tawaduk lah. Abu Bakar itu suatu ketika mengatakan begini kepada para sahabatnya. Abu Bakar pernah mengatakan, saya khawatir jangan-jangan semua kalian sudah masuk surga, kecuali satu orang saja. Dan saya khawatir bahwa yang satu orang itu adalah saya. Abu Bakar. Itu Abu Bakar siapa sih? Setelah Rasulullah dia adalah orang kedua di umat ini. Tapi beliau justru khawatir jangan-jangan kalau ada orang yang satu orang belum masuk surga, beliaulah orang tersebut. Itulah ketawaduan. Maka di dalam kita beragama ini penting untuk selalu senantiasa kita tawadu. Jangan sampai kemudian kita melihat bahwa karena kita membaca satu juz dalam sehari, lalu kemudian kita merasa bahwa kita yang lebih baik. Sementara kita kurang yang lain. Tentu kita berusaha ya memacu teman-teman kita, memotivasi teman-teman kita agar juga seperti apa yang bisa kita lakukan, membaca lebih banyak lagi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Itu di unmute dulu, Mas Agus. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab karena kita juga tidak tidak punya waktu lama lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, apa dampak lolosnya Equality Act bagi umat Muslim di Amerika dan dunia? Ya, jadi Islam itu akan selalu tampil untuk menangkap peluang-peluang yang terjadi. Di tengah tantangan tentunya ya. Equality Act itu kan artinya sebuah treaty atau perjanjian yang mengatakan bahwa semua manusia itu setara, equal. Ya. Hanya saja memang pada penafsiran Barat, ada kesetaraan-kesetaraan yang kemudian tidak sejalan dengan pandangan kita. Berdasarkan kepada moral ground kita, dalam pandangan moralitas kita. Misalnya dalam hal gender, yang mereka kemudian mengatakan ada gender yang non-male and female. Yang tidak laki dan tidak perempuan. Gitu. Maka ada beberapa bentuk gender, beberapa bentuk jenis kelamin bagi mereka. Gitu ya.
Nah, ini kan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Tapi yang pertama kita ambil adalah bahwa ternyata ekualitas yang paling murni, yang paling jujur, yang paling sesuai dengan tabiat dan nature, kealamiahan manusia, itu ada pada agama kita. Ekualitas kesetaraan gender saja, berbicara tentang kesetaraan gender ya, ini terakhir sekali. Ternyata dalam agama Islam itu tidak ada yang paling ya kuat di dalam membangun kesetaraan gender daripada agama Islam kita itu. Dari sejak pertama penciptaan Adam alaihissalam dan Hawa, itu statement Allah tentang kesetaraan itu sudah ada. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya Allah mengatakan, wa qulna ya Adam, dan kami katakan wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Artinya apa? Bukan Allah tidak mengatakan wahai Adam tinggallah kamu dan ajaklah bersama kamu istrimu. Seolah-olah belas kasih saja gitu. Tapi kamu dan istrimu tinggal dalam surga, artinya hak yang sama. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah, nikmatilah bersama. Berdua, ya. Apa yang ada dalam surga? Ada hak guna, ada hak kebahagiaan, ada hak kesenangan yang sama. Ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua dekati pohon itu, larangan di hadapan hukum yang sama. Itu namanya kesetaraan di depan hukum. Fatakuna minadh zalimin, kamu berdua akan menjadi zalim. Konsekuensi melanggar hukum itu ada pada laki-laki dan perempuan. Tapi yang terpenting adalah fa'azallahumas syaitanu. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan. Ini beda dengan konsep orang lain yang mengatakan begini. Iblis ketika mau menggoda manusia itu datang kepada Adam. Lalu dia berusaha menggoda Adam. Rupanya gagal. Adam ini imannya kuat. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Datanglah kepada perempuan itu. Dia goda perempuan itu. Lalu perempuan itu memakan buah terlarang. Nah ternyata setelah dia makan buah terlarang, enak rasanya. Perempuan itu kemudian menggoda suaminya. Artinya apa? Yang disalahkan di sini siapa? Ya iblis dan perempuan itu. Seolah-olah perempuan itu tangan kanannya iblis. Itulah sebabnya ada orang merasa karena harus menjaga kesucian tidak mau nikah. Gitu. Ini saya tidak perlu menyebutkan golongan mana gitu. Tapi ada orang merasa bahwa demi untuk menjaga kesucian kepada Allah, karena perempuan adalah tangan kanannya iblis, dia nggak mau menikahi perempuan. Nah itu. Nah dalam Islam kan nggak ada pandangan seperti itu. Inilah yang kita maksud dengan bagaimana agama ini memandang ekualitas itu secara setara dalam segala hal. Ya. Kesetaraan ras, etnis, kesetaraan suku, kesetaraan warna kulit, kesetaraan semuanya ada dalam agama kita ini. Hanya saja satu hal catatannya. Kesetaraan bukan berarti menyamakan segala-galanya. Keadilan itu bukan penyamaan. Ada beda antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal fungsi dan tanggung jawab. Ya, ada teman-teman kita mengatakan, oh dalam Islam perempuan nggak boleh menjadi imam sholat. Ya udah kalau perempuan menuntut menjadi imam sholat, kami laki-laki nuntut juga untuk hamil gitu. Ada yang mengatakan, oh perempuan nggak ada perempuan di kalangan para nabi kan? Nggak adil. Ya udah kalau perempuan menuntut agar ada para nabi di kalangan perempuan, ya udah laki-laki juga menuntut untuk melahirkan. Artinya apa? Allah itu sudah membagi tugas ya. Dan bukan dahsyat sekali ibu-ibu itu bisa hamil dan melahirkan itu. Kesempatan yang kami laki-laki tidak bisa milikin. Nggak bisa hamil, nggak bisa melahirkan, nggak bisa nyusuin. Bayangkan ibu itu ketika hamil 9 bulan, ya, di mana melangkah membawa bayi itu luar biasa ya. Bisa dibayangkan pahalanya berapa. Ketika melahirkan itu antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Kami laki-laki nggak merasakan itu. Menyusui wa fisaluhu fi amain. Menyusui anaknya 2 tahun. Kami laki-laki nggak punya pahala untuk itu. Lalu masih menuntut pula kan begitu. Maka maksud saya adalah kesetaraan itu bukan berarti penyamaan. Pasti ada perbedaan khususnya dalam hal tanggung jawab. Itu kita harus pahami dari agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah untuk pemaparan materi dan tanya jawabnya. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup kuliah umum pada pagi hari ini, ada titipan dari panitia, ada door prize katanya. Hadiahnya untuk 4 orang. Baik, siap-siap ya. Saya akan menyampaikan 2 pertanyaan. Yang bisa jawab langsung disampaikan di kolom chat. Pertanyaan pertama. Sebutkan 2 amanah saat ini yang diemban oleh Imam Syamsi Ali. Silakan.
Sebutkan 2 amanah yang diemban saat ini oleh Imam Syamsi Ali. Silakan sampaikan jawabannya di kolom chat. Harus 2 langsung ya jawabannya. Baik, sudah ada beberapa yang jawab. Baik, soal pertama sudah ada yang jawab benar. Ini dari Mbak Asriana, yaitu sebagai Direktur atau Imam of Jamaica Muslim Center di New York, dan yang kedua Presiden of Nusantara Foundation USA. Baik, selamat untuk Mbak Asri. Pertanyaan kedua, dari pemaparan Ustadz atau Imam Syamsi Ali tadi, ada beberapa orang non-muslim yang menghadap ke beliau atau yang beliau ajak ngobrol. Sebutkan 1 nama orang non-muslim yang pernah ngobrol dengan beliau. Iya, betul. Jawabannya adalah Mark ya, atau nama lengkapnya Markus. Itu yang jawab pertama adalah Mbak Anis ya. Mungkin teman-teman bisa bantu mencatat ya. Yang jawab Mark atau Markus bisa dicatat. Baik, yang 2 hadiah lagi saya akan berikan untuk tadi 2 orang penanya pertama. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini kita mendapat keberkahan dan tentunya membuka sedikit wawasan kita mengenai perkembangan Muslim di Indonesia, umumnya khususnya di Amerika. Kita berharap semoga kita semua yang hadir pada hari ini kembali dipertemukan oleh Allah di surganya nanti, dan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, saya sebagai host pada siang hari ini mengucapkan jazakumullah khairan, terutama untuk salam takjim untuk Ustadz Imam Syamsi Ali. Terima kasih untuk sharing ilmu dan waktunya Ustadz, dan juga Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini. Terima